Hai, balik lagi di Update Ide. Di video kali ini kita akan bahas soal tentang tes wawasan kebangsaan yang kedua. Buat kalian yang belum nonton video yang pertamanya, nanti aku kasih linknya ya. Jadi untuk sekarang kita lanjut belajar aja untuk tes wawasan kebangsaan. Yuk, kita belajar. Nomor 1, setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan adalah salah satu nilai Pancasila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Jawabannya C. Ketiga. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara adalah salah satu pengamalan nilai Pancasila ketiga. Nomor 2, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal A. 17 Juli 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1949, atau E. 27 Desember 1949. Jawabannya C. 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nomor 3, penjabaran sila keempat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Jawabannya D. Keempat. Penjabaran sila keempat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nomor 4, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa persaudaraan, mengakui harkat dan martabat, serta tidak memaksakan kehendak kelompok lain. Hal ini merupakan contoh pengamalan dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu A. Common Denominator, B. Formal, C. Convergent, D. Inklusif, atau E. Eksklusif. Jawabannya D. Inklusif. Bhinneka Tunggal Ika bersikap inklusif, artinya masyarakat Indonesia harus memiliki rasa persaudaraan, mengakui harkat dan martabat, serta tidak memaksakan kehendak pada kelompok lain. Nomor 5, salah satu penyimpangan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama adalah A. Penghapusan dui fungsi ABRI, B. Dibentuknya kabinet semi presidensial, C. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, D. Bangsa Indonesia mengalami masa revolusi fisik, atau E. Kekuasaan legislatif diserahkan kepada KMIP. Jawabannya C. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Penyimpangan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama adalah nomor 1, Presiden menunjuk Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan Mahkamah Agung serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Nomor 6, pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat pada lambang negara dan tercantum pada pasal A. Pasal 36A, B. Pasal 32, C. Pasal 25A, D. Pasal 18, atau E. Pasal 6A ayat 3. Jawabannya A. Pasal 36A. Pasal 36A berisikan tentang lambang negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 32 berisi tentang pengakuan atas keberagaman budaya Indonesia. Pasal 25A tentang bentuk negara kesatuan yang terdiri dari rangkaian kepulauan di Nusantara. Pasal 18 tentang pengakuan daerah istimewa dan hak asal-usul daerah atau otonomi daerah. Dan pasal 6A ayat 3
tentang kesamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat asal daerah, ras, agama, maupun keturunan dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden. Nomor 7, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Dalam contoh politik, keterbukaan ideologi Pancasila tercerminkan dalam sikap A. Membuka lapangan kerja, B. Selalu berdiskusi dalam mengambil keputusan, C. Menggunakan produk dalam negeri, D. Membuat program Indonesia Sehat, atau E. Saling menghargai perbedaan. Jawabannya B. Selalu berdiskusi dalam mengambil keputusan. Contoh cerminan keterbukaan ideologi Pancasila dalam politik adalah selalu berdiskusi dalam mengambil keputusan. Nomor 8. Selain Indonesia, negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial di negara Asia adalah A. Thailand, B. Jepang, C. Malaysia, D. Kamboja, atau E. Singapura. Jawabannya E. Singapura. Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial adalah Singapura. Nomor 9. Salah satu hasil perundingan Linggarjati menyatakan bahwa Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi A. Sumatera, B. Sumatera dan Jawa, C. Sumatera Jawa Bali, D. Sumatera Jawa Madura, atau E. Sumatera Madura Kalimantan. Jawabannya D. Sumatera Jawa Madura. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Nomor 10. Adanya penyebaran berita palsu atau tidak benar yang merugikan adalah salah satu penyimpangan Pancasila dari sila dengan lambang A. Padi dan kapas, B. Bintang, C. Rantai, D. Kepala banteng, atau E. Pohon beringin. Jawabannya C. Rantai. Menyebarkan berita palsu atau tidak benar adalah menyimpang dari sila kedua dengan lambang rantai, sebab hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat menjatuhkan martabat orang lain. Buat teman-teman yang pengen tahu lambang dari Pancasila kita, aku jelasin sedikit ya. Untuk padi dan kapas itu adalah sila kelima, bintang untuk sila pertama, rantai sila kedua, kepala banteng untuk sila keempat, dan pohon beringin itu untuk sila ketiga. Selesai! Terima kasih ya yang sudah belajar bareng. Semoga apa yang udah kita pelajarin bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat komen video apa yang pengen kalian bahas bareng. Nanti kita bahas sama-sama. Sampai ketemu lagi. Jangan pernah bosan belajar dan terus update ide kalian. Dadah!